Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa marah bukan karena kejadian besar, tapi karena hal kecil yang menumpuk diam-diam sampai akhirnya meledak? Disitulah Stoik punya cara pandang yang sering bikin kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa yang sedang kita marahi? Marah adalah emosi yang paling sering kita anggap wajar sekaligus berbahaya. Wajar karena semua orang pasti pernah mengalaminya. Berbahaya karena seringkali kita membiarkannya mengambil alih pikiran dan tindakan tanpa kita sadari. Dalam keseharian, marah sering dianggap sebagai reaksi otomatis. Ketika diperlakukan tidak adil, ketika harapan tidak terpenuhi, ketika orang lain tidak sesuai dengan standar kita, marah muncul, seolah-olah itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Padahal, Stoik memandang marah dengan cara yang sangat berbeda. Bagi Stoik, marah bukanlah takdir, melainkan hasil dari penilaian. Artinya, marah bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang kita ciptakan di dalam pikiran kita sendiri. Dalam pandangan Stoik, dunia di luar diri kita berjalan sesuai hukumnya sendiri. Orang lain bertindak sesuai dengan pemahaman, kepentingan, dan keterbatasan mereka. Kejadian terjadi tanpa mempertimbangkan perasaan kita. Ketika kita marah, sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah memberi label pada suatu peristiwa. Ini buruk, ini tidak seharusnya terjadi, ini menyakiti kita. Label itulah yang memicu emosi. Stoik tidak mengingkari bahwa emosi muncul, tetapi mereka menekankan bahwa emosi itu mengikuti cara kita menilai sesuatu. Jika penilaiannya berubah, intensitas emosinya juga berubah. Marah, dalam kacamata Stoik, bukan bukti bahwa kita kuat atau berani, melainkan tanda bahwa kita kehilangan kendali atas penilaian kita sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa marah adalah bentuk pembelaan diri. Ketika kita marah, kita merasa sedang menjaga harga diri, menunjukkan batasan, atau menuntut keadilan. Stoik justru mengajak kita melihat sisi lain. Mereka bertanya, apakah benar marah membuat kita lebih adil, atau justru membuat kita buta? Apakah marah benar-benar melindungi kita, atau malah membuat kita berkata dan melakukan hal yang nantinya kita sesali? Dalam banyak kasus, marah tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya memindahkan rasa sakit dari satu momen ke momen berikutnya. Stoik melihat marah sebagai emosi yang paling merusak karena ia sering menyamar sebagai kebenaran. Saat marah, kita merasa benar, merasa berhak, merasa tindakan kita bisa dibenarkan. Padahal, marah sering membuat kita bereaksi berlebihan terhadap hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita marah karena orang lain tidak seperti yang kita inginkan, padahal sejak awal kita tidak pernah benar-benar menguasai perilaku orang lain. Kita marah karena keadaan tidak sesuai rencana, padahal dunia tidak pernah berjanji akan mengikuti rencana siapapun. Dalam kehidupan sehari-hari, marah sering muncul dari ekspektasi tersembunyi. Kita berharap orang memahami kita tanpa kita jelaskan. Kita berharap dunia adil menurut versi kita. Kita berharap usaha kita selalu dibalas setimpal. Ketika harapan-harapan itu runtuh, marah muncul. Stoik mengajak kita untuk jujur melihat sumber marah tersebut. Bukan pada kejadian atau orangnya, tetapi pada ekspektasi kita sendiri. Dengan menyadari ini, marah perlahan kehilangan kekuatannya, karena kita berhenti menyalahkan dunia dan mulai mengevaluasi cara kita memandang dunia. Stoik tidak mengajarkan untuk menekan marah atau berpura-pura tenang. Mereka justru mengajarkan untuk memahami marah sebelum ia tumbuh besar. Marah yang dibiarkan tanpa disadari akan berubah menjadi kebencian, dendam, dan kelelahan emosional. Sebaliknya, marah yang disadari sejak awal bisa diredam dengan rasionalitas. Stoik percaya bahwa rasio adalah alat utama manusia. Dengan rasio, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk dimarahi? Apakah reaksi ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Stoik juga membedakan antara perasaan awal dan keputusan lanjutan. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, wajar jika ada reaksi spontan, seperti kaget atau kesal. Namun marah yang berkepanjangan adalah hasil dari keputusan kita untuk terus mengulang penilaian negatif tersebut di dalam pikiran. Kita mengulang cerita tentang ketidakadilan, kita memelihara rasa tersinggung, dan kita membiarkan pikiran berputar di tempat yang sama. Dalam proses inilah, marah menjadi lebih besar dari kejadian awalnya. Stoik mengajak kita berhenti di titik ini, sebelum marah berubah menjadi identitas. Bagi Stoik, orang yang mudah marah bukanlah orang yang tegas, tetapi orang yang rapuh. Bukan rapuh dalam arti lemah fisik, tetapi rapuh dalam mengelola pikiran. Ketika emosi sedikit saja tergoncang, seluruh keseimbangan batin ikut runtuh. Sebaliknya, orang yang mampu menahan marah bukan berarti memendam, melainkan mampu menjaga jarak antara kejadian dan reaksinya.
Jarak inilah yang memberi ruang untuk berpikir jernih. Dalam jarak itu, kita bisa memilih respons yang lebih bijak. Stoik sering menekankan bahwa marah adalah bentuk ketidaksabaran terhadap realitas. Kita ingin realitas berubah sesuai keinginan kita, dan ketika itu tidak terjadi, kita marah. Padahal realitas tidak pernah bernegosiasi dengan emosi kita. Dunia tetap berjalan terlepas dari seberapa keras kita marah. Dengan menyadari ini, marah mulai terlihat tidak masuk akal. Mengapa kita mengorbankan ketenangan batin hanya untuk memprotes sesuatu yang tidak bisa kita ubah? Dalam kehidupan antar manusia, marah seringkali memperburuk jarak. Kita merasa marah adalah cara untuk membuat orang lain mengerti, padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Marah membuat orang lain defensif, menutup diri, atau bahkan membalas dengan kemarahan yang sama. Stoik melihat ini sebagai lingkaran yang tidak produktif. Jika tujuan kita adalah pemahaman dan perbaikan, marah justru menjadi penghalang. Komunikasi yang tenang dan rasional jauh lebih efektif daripada ledakan emosi. Stoik juga mengingatkan bahwa marah sering berakar dari ego. Kita marah ketika merasa diremehkan, tidak dihargai, atau dilanggar batasnya. Ego ingin diakui, ingin dihormati, ingin dianggap penting. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, marah muncul sebagai reaksi. Dengan memahami peran ego ini, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Apakah yang kita bela benar-benar nilai atau hanya harga diri yang terluka? Mengartikan marah ala Stoik bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang memilih kepedulian yang lebih sehat. Kita tetap bisa peduli pada keadilan, pada kebenaran, pada hubungan, tanpa harus kehilangan kendali diri. Stoik mengajarkan bahwa tindakan yang diambil dengan kepala dingin jauh lebih bermakna daripada reaksi yang diambil dalam amarah. Ketika kita tidak dikuasai marah, kita bisa bertindak lebih konsisten dengan nilai yang kita yakini. Dalam praktiknya, Stoik mengajak kita untuk melatih kesadaran diri setiap kali marah muncul. Bukan dengan menghakimi diri sendiri, tetapi dengan mengamati. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu? Penilaian apa yang membuat kita marah? Dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, kita mulai melihat marah sebagai objek pengamatan, bukan sebagai penguasa diri. Ketika marah dilihat dari jarak tertentu, intensitasnya seringkali menurun dengan sendirinya. Stoik juga menekankan pentingnya menerima keterbatasan manusia. Orang lain akan berbuat salah, bersikap egois, atau mengecewakan. Ini bukan anomali, melainkan bagian dari sifat manusia. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita tidak lagi terlalu terkejut atau tersinggung. Marah sering muncul karena kita berharap orang lain sempurna, atau setidaknya sesuai dengan standar kita. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis, kita juga menurunkan potensi marah. Selain itu, Stoik mengingatkan bahwa waktu dan energi kita terbatas. Setiap kali kita marah, kita menghabiskan sumber daya batin untuk sesuatu yang seringkali tidak memberikan hasil apapun. Marah menguras perhatian, mengganggu fokus, dan merusak ketenangan. Jika kita benar-benar menghargai hidup, kita akan lebih selektif dalam memilih hal-hal yang layak mendapatkan energi emosional kita. Tidak semua kejadian pantas mendapatkan kemarahan kita. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh tekanan, pendekatan Stoik terhadap marah terasa semakin relevan. Media sosial, tuntutan pekerjaan, dan interaksi cepat sering memicu reaksi emosional instan. Kita mudah tersulit oleh komentar, berita, atau perlakuan singkat yang sebenarnya tidak berdampak besar dalam jangka panjang. Stoik mengajak kita memperlambat respons, mengingatkan bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi segera. Kadang, tidak bereaksi sama sekali justru merupakan bentuk kekuatan. Stoik juga menekankan pentingnya menerima keterbatasan manusia. Orang lain akan berbuat salah, bersikap egois, atau mengecewakan. Ini bukan anomali, melainkan bagian dari sifat manusia. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita tidak lagi terlalu terkejut atau tersinggung. Marah sering muncul karena kita berharap orang lain sempurna atau setidaknya sesuai dengan standar kita. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis, kita juga menurunkan potensi marah. Selain itu, Stoik mengingatkan bahwa waktu dan energi kita terbatas. Setiap kali kita marah, kita menghabiskan sumber daya batin untuk sesuatu yang seringkali tidak memberikan hasil apapun. Marah menguras perhatian, mengganggu fokus, dan merusak ketenangan. Jika kita benar-benar menghargai hidup,
kita akan lebih selektif dalam memilih hal-hal yang layak mendapatkan energi emosional kita. Tidak semua kejadian pantas mendapatkan kemarahan kita. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh tekanan, pendekatan stoik terhadap marah terasa semakin relevan. Media sosial, tuntutan pekerjaan, dan interaksi cepat sering memicu reaksi emosional instan. Kita mudah tersulit oleh komentar, berita, atau perlakuan singkat yang sebenarnya tidak berdampak besar dalam jangka panjang. Stoik mengajak kita memperlambat respons, mengingatkan bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi segera. Kadang, tidak bereaksi sama sekali justru merupakan bentuk kekuatan. Stoik juga melihat marah sebagai emosi yang sering kita wariskan. Kita belajar marah dari lingkungan, dari cara orang dewasa bereaksi, dari budaya yang menganggap marah sebagai tanda ketegasan. Dengan mengubah cara kita memandang marah, kita tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi orang lain. Ketenangan bisa menular, sama seperti kemarahan. Sikap kita dalam menghadapi situasi sulit bisa menjadi cermin bagi lingkungan sekitar. Mengartikan marah ala stoik berarti memindahkan fokus dari menyalahkan ke memahami. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi memahami bahwa kemarahan kita tidak akan mengubah masa lalu. Yang bisa kita ubah hanyalah cara kita merespons saat ini. Dengan respons yang lebih sadar, kita memberi diri kita kesempatan untuk bertindak sesuai dengan nilai, bukan dorongan sesaat. Pada akhirnya, stoik melihat kebebasan sejati bukan pada kemampuan untuk melampiaskan emosi, tetapi pada kemampuan untuk tidak diperbudak olehnya. Ketika marah tidak lagi mengendalikan kita, kita menjadi lebih bebas. Bebas untuk berpikir jernih, bebas untuk memilih tindakan yang lebih baik, dan bebas untuk menjaga ketenangan batin di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Stoik mengartikan marah sebagai sinyal, bukan perintah. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang kita nilai sebagai masalah, tetapi tidak memaksa kita untuk bereaksi dengan cara tertentu. Di titik inilah kebijaksanaan berperan. Kita bisa mendengarkan sinyal itu, lalu memutuskan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan membiarkan marah memimpin, atau kita yang memimpin marah tersebut? Ketika kita mulai mempraktikkan cara pandang ini, hubungan kita dengan marah berubah. Marah tidak lagi menjadi musuh yang harus dilawan, atau emosi yang harus dipuaskan. Ia menjadi pengalaman yang bisa dipahami dan dilewati. Kita tidak lagi merasa bersalah karena marah, tetapi juga tidak merasa bangga karenanya. Kita hanya melihatnya sebagai bagian dari proses menjadi manusia yang lebih sadar. Dalam jangka panjang, pendekatan stoik terhadap marah membantu kita membangun karakter yang lebih stabil. Kita tidak mudah goyah oleh provokasi kecil, tidak mudah terseret drama, dan tidak terlalu tergantung pada validasi eksternal. Ketika orang lain bersikap tidak adil, kita tetap bisa menuntut keadilan tanpa kehilangan martabat. Ketika keadaan tidak sesuai harapan, kita tetap bisa beradaptasi tanpa tenggelam dalam kemarahan. Mengartikan marah ala stoik berarti belajar memaafkan, bukan karena orang lain selalu layak dimaafkan, tetapi karena kita layak untuk hidup dengan hati yang lebih ringan. Marah yang disimpan terlalu lama akan berubah menjadi beban. Stoik mengingatkan bahwa kita tidak perlu membawa beban itu kemana-mana. Melepaskan marah bukan tanda kekalahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Pada akhirnya, Stoik mengajak kita untuk kembali pada kendali diri. Dunia di luar sana mungkin kacau, orang lain mungkin mengecewakan, dan keadaan mungkin tidak adil. Namun di tengah semua itu, kita masih memiliki satu wilayah yang sepenuhnya milik kita, cara kita berpikir dan bereaksi. Selama kita menjaga wilayah ini, marah tidak akan menjadi penguasa hidup kita. Dengan memahami marah seperti ini, kita tidak lagi melihat ketenangan sebagai sesuatu yang pasif. Ketenangan adalah hasil dari latihan mental, kesadaran diri, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan apa adanya. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa emosi, tetapi hidup di mana emosi tidak mengendalikan arah kita. Disitulah marah menemukan tempatnya yang tepat, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai tamu yang datang dan pergi tanpa merusak rumah batin kita. Kadang yang bikin hidup terasa berat bukan masalahnya, tapi kemarahan yang kita simpan lama-lama sampai jadi bagian dari kepribadian. Stoik melihat ini bukan sebagai nasib, tapi kebiasaan berpikir yang bisa diubah.
Marah seringkali terasa seperti reaksi paling jujur yang kita miliki. Ketika hati terluka, ketika usaha tidak dihargai, ketika orang lain bersikap seenaknya, marah muncul seolah-olah itu adalah bentuk kejujuran emosional. Namun, Stoik mengajak kita melihat lebih dalam. Mereka tidak bertanya apakah marah itu manusiawi atau tidak, karena jawabannya jelas manusiawi. Yang mereka pertanyakan adalah apakah marah itu berguna. Dalam pandangan Stoik, emosi dinilai bukan dari seberapa kuat ia dirasakan, tetapi dari seberapa bijak dampaknya bagi hidup kita. Jika sebuah emosi justru membuat hidup lebih kacau, maka emosi itu perlu ditinjau ulang, bukan dipelihara. Stoik melihat bahwa marah sering mempersempit sudut pandang kita. Saat marah, dunia terasa hitam putih. Kita merasa sepenuhnya benar dan pihak lain sepenuhnya salah. Nuansa hilang, konteks menguap, dan empati menghilang. Dalam kondisi seperti ini, kita cenderung membuat keputusan yang didorong oleh dorongan sesaat, bukan pertimbangan jangka panjang. Stoik menilai keadaan ini sebagai bentuk kehilangan kendali diri, sesuatu yang bertentangan dengan tujuan hidup yang rasional dan bermakna. Banyak dari kita mengira bahwa tanpa marah, kita akan menjadi pasif dan mudah diinjak. Stoik justru membalik asumsi ini. Mereka percaya bahwa ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin. Orang yang tenang bukan berarti tidak peduli, tetapi mampu memilih respons yang paling tepat. Dalam banyak situasi, respons tenang justru lebih tegas dan berwibawa dibandingkan ledakan emosi yang cepat menguap. Marah juga sering membuat kita terjebak pada masa lalu. Kita mengulang-ulang kejadian yang sama di kepala, memutar ulang kata-kata yang menyakitkan, membayangkan skenario balasan yang tidak pernah terjadi. Dalam proses ini, kita seakan hidup di masa lalu, bukan di saat ini. Stoik mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan kita tidak pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dengan terus memelihara marah, kita justru memperpanjang penderitaan yang seharusnya sudah berlalu. Stoik mengajarkan bahwa ada perbedaan besar antara bertindak tegas dan bereaksi dengan marah. Bertindak tegas berangkat dari kejelasan nilai dan tujuan. Bereaksi dengan marah berangkat dari luka dan ego. Ketika kita bertindak tegas, kita tahu apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Ketika kita marah, seringkali kita hanya ingin melampiaskan rasa tidak nyaman, tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam kehidupan sosial, marah sering merusak kepercayaan. Sekali kita dikenal sebagai orang yang mudah meledak, orang lain akan berhati-hati, bukan karena menghormati, tetapi karena takut. Hubungan yang dibangun di atas rasa takut jarang bertahan lama, dan jarang tulus. Stoik lebih memilih hubungan yang dibangun di atas rasa saling memahami dan menghormati. Ketenangan dan konsistensi sikap menjadi fondasi utama dari hubungan semacam ini. Stoik juga menyoroti bagaimana marah sering berasal dari kebutuhan untuk mengontrol. Kita ingin orang lain bertindak sesuai keinginan kita. Kita ingin keadaan berjalan sesuai rencana kita. Dan ketika itu tidak terjadi, marah muncul sebagai bentuk protes. Padahal, salah satu prinsip utama Stoik adalah membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Perilaku orang lain, cuaca, situasi ekonomi, dan banyak hal lain berada di luar kendali kita. Marah terhadap hal-hal ini sama saja dengan melawan hukum alam. Ketika kita marah karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita sebenarnya sedang menyiksa diri sendiri. Dunia tidak berubah hanya karena kita marah. Orang lain juga jarang berubah karena dimarahi. Yang berubah justru kondisi batin kita, menjadi lebih gelisah dan lelah. Stoik memandang ini sebagai pertukaran yang sangat tidak adil. Kita memberikan ketenangan kita, tetapi tidak mendapatkan apapun sebagai gantinya. Marah juga sering membuat kita salah sasaran. Kita melampiaskan kemarahan pada orang yang paling dekat, bukan pada sumber masalah sebenarnya. Ini terjadi karena orang terdekat adalah tempat yang paling aman untuk meluapkan emosi. Stoik melihat pola ini sebagai tanda kurangnya kesadaran diri. Dengan memahami sumber marah yang sebenarnya, kita bisa mencegah kerusakan yang tidak perlu dalam hubungan yang berharga. Dalam pandangan Stoik, marah juga mengaburkan nilai-nilai yang kita junjung. Kita mungkin menganggap diri kita adil, sabar, dan bijak. Namun saat marah, nilai-nilai itu sering runtuh. Kita berkata dan bertindak dengan cara yang bertentangan dengan prinsip kita sendiri. Setelah marah reda, yang tersisa seringkali adalah penyesalan. Stoik ingin mencegah siklus ini dengan mengajak kita tetap setia pada nilai, bahkan dalam situasi yang memicu emosi.
Stoik tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Mereka menyadari bahwa manusia akan tetap marah dari waktu ke waktu. Yang mereka tekankan adalah latihan. Setiap kali marah muncul, itu adalah kesempatan untuk melatih kesadaran dan kendali diri, bukan untuk langsung berhasil, tetapi untuk pelan-pelan membaik. Dalam latihan ini, kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Dalam konteks kerja dan kehidupan profesional, marah sering dianggap sebagai tanda keseriusan atau kepemimpinan. Stoik mempertanyakan anggapan ini. Pemimpin yang baik bukan yang paling keras, tetapi yang paling stabil. Keputusan yang diambil dalam ketenangan cenderung lebih konsisten dan adil. Marah mungkin terlihat efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang ia merusak kepercayaan dan kerjasama. Stoik juga mengingatkan bahwa marah sering membuat kita lupa tujuan hidup yang lebih besar. Kita terjebak dalam konflik kecil, ego sesaat, dan drama yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dengan melepaskan marah, kita bisa kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Pertumbuhan diri, hubungan yang sehat, dan kontribusi yang nyata. Mengartikan marah ala Stoik juga berarti memahami bahwa emosi tidak selalu harus dituruti. Dalam budaya modern, kita sering mendengar bahwa semua perasaan harus diekspresikan. Stoik tidak sepenuhnya setuju. Mereka percaya bahwa perasaan perlu dipahami, tetapi tidak selalu perlu diekspresikan secara mentah. Ekspresi tanpa kebijaksanaan justru bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Stoik melihat bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita rasakan, melainkan kebebasan dari dorongan yang mengendalikan kita. Jika kita selalu bereaksi sesuai emosi, kita sebenarnya tidak bebas. Kita hanya mengikuti arus perasaan yang datang dan pergi. Dengan menguasai marah, kita merebut kembali kendali atas hidup kita sendiri. Marah juga sering membuat kita terlalu fokus pada kesalahan orang lain dan lupa melihat peran kita sendiri. Stoik mengajak kita untuk selalu bertanya, apa bagian kita dalam situasi ini? Bukan untuk menyalahkan diri secara berlebihan, tetapi untuk belajar dan bertumbuh. Dengan cara ini, setiap konflik menjadi sumber pembelajaran, bukan sekedar sumber kemarahan. Dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi marah bukan berarti hidup menjadi datar. Justru sebaliknya, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi membawa beban emosi kemana-mana. Kita bisa menikmati momen kecil tanpa terganggu oleh dendam lama. Stoik melihat ketenangan sebagai kondisi optimal bagi kebahagiaan yang stabil, bukan kebahagiaan yang meledak-ledak lalu menghilang. Stoik juga menekankan pentingnya perspektif waktu. Apa yang hari ini membuat kita sangat marah, kemungkinan besar tidak akan berarti apa-apa beberapa tahun ke depan. Dengan mengingat ini, kita bisa menurunkan intensitas reaksi kita. Apakah kejadian ini akan relevan dalam jangka panjang? Jika tidak, mengapa kita memberi begitu banyak energi padanya sekarang? Marah sering membuat kita merasa hidup ini selalu melawan kita. Stoik mengubah narasi ini. Mereka melihat hidup sebagai rangkaian peristiwa netral yang kita beri makna. Ketika kita berhenti memberi makna negatif secara berlebihan, hidup terasa lebih bersahabat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita memandangnya berubah. Mengartikan marah ala Stoik bukan proses instan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun setiap langkah kecil menuju kendali diri adalah investasi besar bagi kualitas hidup kita. Dengan setiap kemarahan yang berhasil kita kelola, kita memperkuat karakter dan ketenangan batin. Pada akhirnya, Stoik mengajak kita berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak akan selalu sesuai keinginan. Ketidakadilan, kekecewaan, dan kesalahan orang lain adalah bagian dari pengalaman manusia. Marah tidak akan menghapus semua itu. Yang bisa kita lakukan adalah memilih bagaimana kita meresponsnya. Pilihan inilah yang menentukan apakah kita hidup dengan tenang atau terus-menerus gelisah. Marah yang tidak dikelola akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk karakter. Stoik sangat peduli pada pembentukan karakter, karena karakter menentukan kualitas hidup. Dengan mengurangi marah, kita tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga membangun diri yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Stoik mengingatkan bahwa ketenangan adalah hasil dari kerja batin yang konsisten. Ia tidak datang dari menghindari masalah, tetapi dari menghadapi masalah dengan pikiran jernih. Marah sering memberi ilusi kekuatan, padahal yang ia lakukan hanyalah menutupi ketidakberdayaan. Ketenangan, sebaliknya, memberi kekuatan yang nyata.
Ketika kita mulai mengartikan marah seperti ini, kita tidak lagi melihatnya sebagai musuh yang harus dibasmi, tetapi sebagai sinyal untuk berhenti dan berpikir. Setiap kali marah muncul, kita punya kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sulit di awal, tetapi jauh lebih menenangkan dalam jangka panjang. Dengan cara pandang stoik, kita belajar bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa konflik, melainkan hidup dengan respon yang bijak terhadap konflik. Marah tidak perlu dihapus dari hidup kita, tetapi ditempatkan pada posisi yang tepat, bukan di kursi pengemudi, melainkan di kursi penumpang yang tidak menentukan arah. Ketika kita mampu melakukan ini, hidup terasa lebih terkendali, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena kita menjadi lebih dewasa dalam menyikapinya. Inilah inti dari stoik mengartikan marah, bukan menolak emosi, tetapi menguasainya, demi hidup yang lebih jernih, ringan, dan bermakna. Marah dalam kehidupan sehari-hari seringkali muncul tanpa kita sadari akarnya. Kita merasa kesal, lalu marah, lalu lelah, tapi jarang benar-benar berhenti untuk memahami urutannya. Stoik mengajak kita kembali ke titik paling awal, yaitu pikiran. Dalam pandangan ini, marah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu didahului oleh penilaian, oleh cerita yang kita bangun di kepala tentang apa yang terjadi. Cerita inilah yang menentukan apakah sebuah peristiwa terasa biasa saja atau terasa menyakitkan. Ketika cerita itu dipenuhi tuntutan dan keharusan, marah menjadi hasil akhirnya. Banyak dari kita hidup dengan kalimat tak terlihat seperti seharusnya orang tidak begitu, atau seharusnya hidup tidak begini. Kata seharusnya inilah yang sering menjadi bahan bakar marah. Stoik memandang kata ini dengan sangat hati-hati. Bukan karena dunia tidak punya nilai, tetapi karena terlalu banyak seharusnya membuat kita bertabrakan terus-menerus dengan realitas. Dunia tidak bergerak berdasarkan seharusnya versi kita. Ketika kita memaksakan itu, yang muncul bukan perubahan, melainkan frustasi. Marah juga sering lahir dari kelelahan mental. Saat pikiran kita penuh, saat emosi tidak pernah benar-benar diistirahatkan, ambang kesabaran menjadi sangat tipis. Hal kecil yang biasanya bisa kita lewati dengan santai, tiba-tiba terasa menyebalkan. Stoik akan mengatakan bahwa dalam kondisi ini, marah bukan tentang kejadian saat itu, melainkan tentang akumulasi beban yang belum kita sadari. Dengan kata lain, marah sering menjadi tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu dibereskan, bukan sesuatu di luar yang perlu diserang. Dalam pandangan Stoik, marah juga mempersempit kebebasan berpikir. Saat marah, kita cenderung terjebak pada satu sudut pandang, yaitu sudut pandang korban. Kita merasa diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, atau dirugikan. Perasaan ini tidak selalu salah, tetapi ketika kita berhenti di sana, kita kehilangan kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih luas. Stoik mengajak kita naik satu tingkat, melihat situasi dari sudut pandang yang lebih tinggi, di mana emosi tidak lagi menjadi pusat pengambilan keputusan. Stoik tidak menyangkal bahwa ada ketidakadilan di dunia, namun mereka membedakan antara menyadari ketidakadilan dan tenggelam dalam kemarahan karenanya. Menyadari ketidakadilan bisa mendorong tindakan yang bijak, tenggelam dalam marah justru sering melumpuhkan. Kita sibuk merasa marah tetapi lupa bertindak secara efektif. Dalam banyak kasus, marah memberi kita ilusi sedang melakukan sesuatu, padahal kita hanya bereaksi. Marah juga sering membuat kita terjebak pada identitas tertentu. Kita mulai melihat diri kita sebagai orang yang sering disakiti, sering diremehkan, atau sering dirugikan. Identitas ini kemudian kita bawa kemana-mana, mempengaruhi cara kita membaca situasi baru. Akibatnya, kita lebih mudah tersulut karena kita sudah siap untuk merasa marah, bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Stoik melihat ini sebagai jebakan batin yang berbahaya, karena kita menyerahkan kendali diri pada masa lalu. Dalam hubungan dekat, marah sering muncul karena kebutuhan akan pengakuan. Kita ingin dipahami, didengarkan, dan dihargai. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, marah muncul sebagai bahasa protes. Namun Stoik mengingatkan bahwa marah jarang menjadi bahasa yang efektif. Ia mungkin keras, tetapi tidak jelas. Ia mungkin kuat, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Komunikasi yang lahir dari kemarahan seringkali lebih banyak melukai daripada menjelaskan. Stoik mengajak kita melihat bahwa orang lain tidak selalu memiliki kapasitas untuk memenuhi harapan kita. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka juga manusia dengan keterbatasannya sendiri. Ketika kita menyadari ini, kita mulai berhenti menuntut secara berlebihan. Marah pun kehilangan pijakannya, karena kita tidak lagi berharap dunia berputar di sekitar kebutuhan emosional kita. Marah juga sering muncul dari rasa takut. Takut kehilangan kontrol, takut diremehkan, takut dianggap lemah. Dalam banyak kasus, marah menjadi topeng untuk menutupi ketakutan tersebut. Stoik mengajak kita jujur pada diri sendiri.
Apa yang sebenarnya kita takutkan? Dengan mengenali ketakutan ini, kita bisa menghadapi akar masalahnya, bukan sekedar bereaksi di permukaan. Dalam pandangan Stoik, keberanian sejati bukan terletak pada keberanian untuk marah, tetapi pada keberanian untuk tetap tenang. Tetap tenang di tengah provokasi membutuhkan kekuatan mental yang besar. Ini bukan tentang menahan emosi sampai meledak di dalam, tetapi tentang mengolah emosi dengan kesadaran. Ketenangan semacam ini memberi kita ruang untuk memilih kata dan tindakan dengan lebih tepat. Stoik juga menekankan bahwa marah sering mengaburkan rasa syukur. Ketika kita fokus pada satu hal yang salah, kita lupa pada banyak hal yang berjalan dengan baik. Pikiran kita menyempit pada satu titik masalah, seolah-olah itulah seluruh hidup kita. Dengan memperluas kembali perspektif, marah seringkali terlihat lebih kecil dari yang kita bayangkan sebelumnya. Dalam keseharian, mengurangi marah bukan berarti hidup menjadi tanpa konflik. Konflik tetap ada, perbedaan tetap muncul. Yang berubah adalah cara kita menghadapinya. Stoik mengajarkan bahwa konflik bisa dihadapi dengan kepala dingin, tanpa harus mengorbankan harga diri atau nilai. Bahkan dalam situasi sulit, kita masih bisa memilih respon yang menjaga martabat kita sendiri. Stoik melihat ketenangan sebagai bentuk kekuatan yang paling stabil. Ia tidak bergantung pada kondisi eksternal, ia lahir dari latihan batin yang konsisten. Dengan membiasakan diri menunda reaksi, mengamati pikiran dan mempertanyakan penilaian, kita perlahan membangun fondasi ketenangan yang tidak mudah runtuh. Marah juga sering menjadi penghalang bagi pembelajaran. Ketika kita marah, kita cenderung menutup diri dari masukan. Kita merasa sudah tahu siapa yang salah dan apa yang terjadi. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari situasi tersebut. Stoik melihat setiap peristiwa sebagai bahan latihan karakter. Bahkan, kejadian yang tidak menyenangkan pun bisa menjadi guru, jika kita tidak membiarkan marah menutup mata kita. Stoik mengajarkan bahwa kualitas hidup sangat ditentukan oleh kualitas dialog batin. Cara kita berbicara pada diri sendiri saat menghadapi masalah menentukan apakah marah akan muncul atau tidak. Jika dialog batin kita dipenuhi tuntutan, penghakiman, dan keluhan, marah akan mudah tumbuh. Jika dialog batin kita lebih rasional dan menerima, marah akan lebih mudah diredam. Dalam dunia yang serba cepat, marah sering dipicu oleh hal-hal sepele. Keterlambatan kecil, kesalahpahaman singkat, atau komentar singkat bisa memicu emosi besar. Stoik mengajak kita memperlambat ritme batin meskipun dunia di luar bergerak cepat. Dengan memperlambat reaksi, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. Marah juga sering membuat kita terlalu serius pada diri sendiri. Kita merasa setiap hal yang menyinggung adalah ancaman besar bagi harga diri. Stoik mengajak kita sedikit merendahkan ego, melihat diri kita sebagai bagian kecil dari dunia yang luas. Dengan perspektif ini, banyak hal yang sebelumnya terasa menyakitkan menjadi tidak terlalu penting. Stoik mengingatkan bahwa hidup ini singkat. Waktu yang kita miliki terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kemarahan yang berlarut-larut. Setiap momen marah yang tidak perlu adalah momen hidup yang hilang. Dengan menyadari keterbatasan waktu ini, kita menjadi lebih selektif dalam memilih reaksi. Mengartikan marah ala Stoik juga berarti belajar melepaskan keinginan untuk selalu benar. Kadang, kita marah karena ingin diakui sebagai pihak yang benar. Padahal, tidak semua perbedaan membutuhkan pemenang. Ada banyak situasi di mana melepaskan kebutuhan untuk menang justru membawa ketenangan yang lebih besar. Dalam jangka panjang, pendekatan ini membentuk pribadi yang lebih stabil. Kita tidak mudah terpancing, tidak mudah terseret emosi orang lain, dan tidak mudah kehilangan arah. Ketenangan menjadi kebiasaan, bukan pengecualian. Marah masih muncul sesekali, tetapi tidak lagi mendikte arah hidup kita. Pada akhirnya, Stoik mengajak kita melihat marah sebagai cermin. Ia menunjukkan bagian dari diri kita yang masih terikat pada ekspektasi, ego, dan ketakutan. Dengan melihat cermin ini tanpa penolakan, kita bisa mulai bekerja pada diri sendiri. Bukan untuk menjadi manusia tanpa emosi, tetapi menjadi manusia yang lebih sadar. Marah yang dipahami akan kehilangan daya rusaknya. Ia tidak lagi menguasai pikiran dan tindakan. Kita tetap bisa merasakan ketidaknyamanan, tetapi tidak harus tenggelam di dalamnya. Stoik mengajarkan bahwa jarak kecil antara stimulus dan respons adalah ruang kebebasan terbesar yang kita miliki sebagai manusia. Ketika kita mulai mempraktikkan cara pandang ini, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena beban emosional berkurang. Kita tidak lagi membawa kemarahan lama ke situasi baru. Setiap hari menjadi kesempatan baru, bukan lanjutan dari kemarahan kemarin.
Stoik mengartikan marah bukan sebagai musuh yang harus dimusnahkan, tetapi sebagai sinyal yang perlu dibaca dengan tenang. Dengan membaca sinyal itu, kita bisa mengambil tindakan yang lebih selaras dengan nilai hidup kita. Tindakan yang tidak didorong oleh ledakan emosi, tetapi oleh kesadaran dan tujuan. Pada titik ini, marah kehilangan perannya sebagai pengendali. Ia hanya menjadi bagian kecil dari pengalaman manusia yang lebih luas. Kita tetap bisa tegas tanpa kasar, berani tanpa meledak, dan peduli tanpa kehilangan kendali diri. Inilah inti dari Stoik mengartikan marah. Bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi tentang menjaga kejernihan di tengah kekacauan. Tentang memilih ketenangan bukan karena kita lemah, tetapi karena kita cukup kuat untuk tidak diperbudak oleh emosi. Ketika kita sampai pada pemahaman ini, marah tidak lagi menakutkan, karena kita tahu kendali tetap ada di tangan kita.